Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etamanghala muttamang ti. Pada pemimpin puja bakti, para romo, brahmani, upasaka, upasika, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Hari ini adalah hari Uposatha, bulan gelap di dalam penanggalan kalender Inli atau kalender Imlek. Ya, hari ini jatuh pada tanggal 1 bulan 9. Ya. Kaugoe bulan 9. Sehingga menurut tradisi ini adalah merupakan hari Uposatha. Uposatha sebenarnya ya berasal dari dua kata, yaitu upa dan wasata. Kalau digabung upawasata, artinya adalah ya, upa itu dekat, wasata berarti tinggal atau berdiam. Sehingga kalau digabung berarti tinggal dekat atau berdiam dekat. Dekat dengan siapa? Ya, tentu dekat dengan Dhamma, ajaran dari Guru Agung kita, sama Sambuddha Gautama. Jika kita melihat sejarah dari penentuan Uposatha, maka sebenarnya ini ya dimulai ketika bahkan ya sebelum Guru Agung kita menjadi sama Sambuddha. Pada saat itu ada sebuah ya tradisi atau ritual bagi petapa-petapa lain yang ada di zaman itu. Pada hari-hari tertentu atau hari-hari Uposatha, mereka akan berkumpul di satu tempat dan mengajarkan ajarannya ya tentu kepada para pengikutnya. Sementara ya belum ada tradisi Uposatha di dalam ajaran dari Sang Buddha. Ketika melihat hal itu, Raja Bimbisara, ya kita tentu mengenal Raja Bimbisara ini juga pengikut setianya Guru Agung Buddha. Raja Bimbisara melihat banyak petapa-petapa lain mengadakan pertemuan dan mengajar ajarannya. Nah, kenapa Sang Buddha tidak berbuat hal yang sama? Nah, untuk itu beliau mengusulkan ya kepada Sang Buddha untuk juga membuat hari Uposatha.
Nah, Sang Buddha menerima usulannya dan mulai membuat peraturan bahwa ya setiap hari Uposatha para biku bisa berkumpul di satu tempat dan umat-umat juga bisa ikut datang berkumpul. Ya, ini adalah peraturan yang ada di dalam Winaya. Pada awalnya para biku berkumpul, mereka hanya bermeditasi. Sementara umatnya datang, ya kan sebagai berumah tangga, sebagai umat alam tentu ingin mendapatkan juga ajaran dari para biku sangga. Tetapi kenapa ini bikunya berkumpul dan hanya duduk meditasi saja? Nah, kemudian disampaikan ke Guru Agung Buddha, oh demikian adanya, sehingga baru kemudian Sang Buddha memutuskan ya juga bisa para biku mengajarkan Dhamma kepada umat-umat, sehingga umat-umat pun juga bisa mendapatkan manfaat dari Dhamma itu sendiri. Nah, makanya sejak saat itulah selain para biku berkumpul ya untuk mengulang patimokkha juga, dan para umat pun juga bisa datang dan berkumpul untuk mendengarkan Dhamma. Dalam 1 bulan itu sebenarnya ada 4 Uposatha. Ya, 4 Uposatha, yaitu pada hari ke-8 Atami, ya, hari ke-8 dan hari ke-14 atau 15. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu ada ya bisa 15 ditambah 15, 30. Bisa juga 15 tambah 14, 29. Itu berbeda hitung-hitungannya. Dan ya ini juga tergantung dari tradisi. Nah, kalau para biku di sini mengikuti tradisi dari Thailand, sehingga kalender Uposathanya adalah kalender Uposatha yang digunakan di Thailand. Nah, sama. Sementara umat, nah biasanya umumnya mengikuti kalender Uposatha yang ada di dalam kalender Imlek. Ya, jadi Chait Japgo Uposatha. Padahal sebenarnya kalau mau ikut, ya bisa juga tambah 2 lagi. Bukan hanya Chait Japgo, tapi juga hari ke-8-nya. Jadi tengah-tengahnya. Ya, sebenarnya 1 hari dalam Uposatha, nah, 1 hari dalam 1 bulan itu Uposathanya ada 4 kali. 4 kali. Nah, sedangkan para biku berkumpul hanya pada hari Uposatha, bulan terang dan bulan gelap. Jadi 1 bulan 2 kali. Disitulah baru kemudian Uposatha ini mulai dijalankan, mulai dilakukan sampai sekarang. Ya, kita dapat melihat banyak sekali umat Buddha di mana-mana. Ya, pada saat hari Uposatha akan melatih 8 sila atau atak sila. Nah, sebenarnya Uposatha melatih 8 sila itu memang sudah ada ya sejak zaman Sang Buddha. Nah, kita tahu ya bahwa banyak sekali cerita di dalam Jataka. Ya, Jataka. Di sana ada pada saat itu Bodhisatta terlahir
sebagai ya pembantu dari saudagar kaya yang namanya Suci Pariwara. Ya, ini orang kaya ini sangat dermawan dan sering berbuat baik. Bukan hanya dia saja yang melakukan kebajikan, tetapi istrinya, anak-anaknya, ya, pelayannya, pembantunya, semuanya juga suka berbuat baik. Dan mereka melaksanakan apasila, ya, pada hari-hari uposatha. Sehingga pada saat itu, ya, bodhisatta yang awalnya tidak tahu tentang hari uposatha, ya seperti biasa saja, ya bekerja begitu ya. Kemudian pagi sampai siang sampai sore pulang. Tapi sebelum itu biasanya dia dapat makanan, ya, yang ada di dapur, mungkin dibagi-bagikan. Tapi pada saat itu dia melihat, loh, kenapa ya ini hari ini kok sepi sekali. Ya, maksudnya itu biasanya ramai orang makan. Nah, ini kok sore-sore tidak ada yang makan. Kenapa? Setelah dia tanya, baru diberitahu, oh ternyata hari ini adalah hari uposatha. Semuanya itu, yang di keluarganya itu menjalankan atasila semuanya, kecuali dia sendiri, bodhisatta ini. Sehingga, wah, kalau saya tidak menjalankan atasila, saya merasa bersalah. Sehingga dia bertekad, oh saya juga ingin menjalankan uposatha sila atau atasila. Dia bertanya, boleh tidak menjalankan atasila? Ya, ini sebenarnya kalau mau ambil sila ya pagi-pagi. Nah, jadi memang biasanya tradisi itu kalau ingin menjalankan uposatha sila atau atasila itu bisa mengambilnya sebelum fajar, pagi hari, sebelum matahari terbit. Ya, kalau ada biku bisa mengambilnya dengan seorang biku, mengambil sila. Ya, kalau ada bikunya. Makanya di sini kan juga tadi pagi juga ada kan beberapa orang datang, ya, mengambil sila dari bantainya. Bisa dijalankan. Tapi kalau tidak ada bantainya, ya Anda bisa di rumah misalnya bertekad membacakan kembali, ya, 8 sila itu, diulang satu persatu, supaya ingat bahwa hari ini saya ingin menjalankan atasila. Tetapi kalau misalnya ya sibuk sekali sampai membaca 8 sila saja mungkin tidak sempat, ya Anda bisa bertekad dengan cara yang sederhana. Aditana, ya, pagi-pagi aditana, hari ini saya akan menjalankan atasila. Sudah, begitu saja. Ya, sudah. Tapi kalau bisa diulang kembali, ya bagus silanya itu, supaya ingat kembali, oh saya menjalankan atasila hari ini. Karena memang hitungan atasila itu adalah 1 hari, ya. Hitungan jalankan uposatha sila atau atasila itu 1 hari. Jadi besoknya Anda bisa meminta kembali Pancasila atau mengulang kembali Pancasila. Ya, karena hitungan sila itu 1 hari. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, Bante, kalau saya lupa bagaimana? Misalnya, oh hari ini atasila, kan hari ini uposatha, jalankan atasila. Lalu sore-sore gitu karena tidak waspada, ya, lengah gitu. Nah, tiba-tiba ambil kue, ngemil. Wah, pas makan gigit gitu, kunyah, telan, oh baru ingat, oh ya saya hari ini atasila, kenapa saya makan? Nah, kalau begitu bagaimana? Batal tidak? Ya, jangan sengaja dibatalkan. Oh, sudahlah, ini terlanjur makan, ya sudahlah, makan terus. Ya, tidak boleh begitu juga.
Jadi kalau misalnya sudah terlanjur, ya makan, ya sudah, sisanya jangan dimakan lagi. Nah, bertekad menjalankan sila yang ada. Jadi kalau 8, 1 misalnya lupa, ya kan masih ada 7, ya masih lebih baik. Itu bukan berarti atas silanya itu ya batal juga. Jadi tetap bisa dilanjutkan latihannya. Ya tidak apa-apa, karena ini kan namanya latihan. Latihan ya tentu kalau belum terbiasa, ya memang harus dilatih terus sampai biasa. Nah, begitulah. Jadi pada saat itu Bodhisatta bertekad juga menjalankan atas sila. Jadi meskipun sudah sore hari, dia juga ingin, wah, pasti ini kebajikannya luar biasa sekali. Saya juga harus bertekad menjalankan atas sila. Meskipun dia pada saat itu kondisinya sedang lapar, karena kan belum makan, tidak tahu itu atas sila. Jadi dia kondisinya perutnya ya lapar, tapi dia bertekad atas sila sampai sakit perut. Dan dikatakan bahwa ya beliau meninggal dunia karena menahan sakitnya itu, sampai-sampai meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi kepada Bodhisatta? Nah, dikatakan di dalam Ganggamala Jataka itu, ketika meninggal, maka Bodhisatta terlahir kembali menjadi anak dari seorang raja dan ratu ya. Jadi anak raja. Hanya dengan menjalankan atas sila setengah hari saja, kan setengah hari ya, karena dia paginya dia tidak tahu, ya, jadi mulai sore hari. Ini kan atas sila sore hari, waktu mulai terbenam matahari, ya, dia sakit dan sampai meninggal dunia. Tapi karena berkat dari kebajikannya itulah, ya dia bisa terlahir kembali sebagai seorang pangeran, ya, anak raja. Nah, jadi kita lihat bagaimana besarnya manfaat dari menjalankan atas sila di hari-hari uposatha. Meskipun hanya setengah hari sekalipun, ya, apalagi 1 hari, bayangkan, ya, bayangkan besar sekali manfaatnya. Ya, makanya di dalam salah satu sutta, yaitu Uposatha Sutta, ya, Guru Agung kita mengatakan bahwa ya ketika seorang itu menjalankan uposatha sila atau atas sila dengan penuh, lengkap, sempurna, maka nilainya itu ya sangat tinggi sekali. Nah, seandainya kita mengumpulkan ya batu-batu mulia atau emas, ya, perak yang ada di bumi ini, ya, kita kumpulkan semuanya itu, batu-batuan yang bagus, yang mulia, yang tinggi nilainya, dikumpulkan semua, itu pun ya nilainya tidak ada 1/16-nya dari pelaksanaan uposatha sila yang lengkap, yang menjalankan 8 sila. Nah, kita bisa lihat bahwa ya beginilah memang manfaat dari atas sila, yang meskipun kelihatannya ya biasa saja, sederhana saja, tapi kalau betul-betul dijalankan dengan penuh keyakinan dan penuh kebijaksanaan, maka itu akan menghasilkan jasa kebajikan yang sangat luar biasa. Nilainya itu tinggi sekali. Ya. Makanya sangat dianjurkan bagi para umat, ya, Katari Uposatha ini menjalankan atas sila. Di sini sudah ada belum yang menjalankan atas sila? Tadi suatu mengulang Pancasila sepertinya banyak juga itu ya. Ya, sebenarnya kalau ada puja bakti begini, ya, nanti kalau ada bantunya itu memberikan Pancasila, tapi kalau Anda yang melaksanakan atas sila, ya tidak usah mengulang Pancasilanya.
Ya, tidak usah mengulang. Terutama yang sila ketiga, karena kan beda ya sila ketiganya itu. Sila yang lain ya boleh saja diulang kembali supaya ingat. Dan bisa juga nanti itu diingat kembali, karena kan banyak sila, 5 sila kan, yang beda hanya 1 sila. Ya, sila ketiganya beda. Kemudian ditambah 3 sila yang lain. Jadi 5 sila ditambah 3 sila, yaitu tidak makan setelah tengah hari. Jadi sudah nanti kira-kira jam 12 tengah hari. Nah, ya kalau yang menjalankan atas sila ya tidak akan makan lagi sampai besok harinya, ya pagi harinya. Tapi kalau minum ya masih boleh, ya minum air putih, teh, kopi ya masih boleh. Yang tidak boleh itu makan, ya makan. Kemudian juga ya bertekad untuk tidak ya itu menyanyi ya, kemudian menikmati hiburan musik-musik. Nah itu dijaga dulu, tidak usah. Lalu menggunakan make up, kosmetik. Wah, langsung cepat-cepat dah dihapus nih make upnya. Takut ketahuan. Nah ini ya menggunakan perhiasan. Maksudnya itu yang tujuannya itu untuk menghiasi, mempercantik dirinya. Tujuannya untuk mempercantik, ya menghiasi dirinya. Nah, ya termasuk perhiasan, termasuk alat-alat kosmetik, begitu ya. Kalau zaman dulu itu ya bunga, pakai bunga, itu kan lebih indah kan. Dan zaman dulu pakai bunga, makanya disebut mala. Mala itu bunga, ya untayan bunga. Yang kalau biasanya ada pejabat ya datang itu kan dikasih bunga itu. Zaman dulu pakainya begitu, bunga, mala. Kemudian juga ya itu parfum, ya kosmetik dan lain-lain. Itu kalau bisa ya pada saat Uposatha ini menjalankan nada sila ya tidak menggunakan. 1 hari saja ya bisa lah. Dan yang terakhir adalah bertekad juga untuk tidak ya tidur di tempat yang mewah, ya di tempat yang indah begitu, mewah, ya tinggi. Nah kalau bisa tidurnya ya di bawah. Ya di bawah ini pakai itu aja, pakai tikar, ya pakai kasur yang kecil ya di bawah, yang hanya cukup untuk 1 orang saja, kecil, ya tidak boleh itu king size itu ya, itu besar sekali ya, kecil. Nah jadi sebenarnya tujuannya itu tambahannya 3 sila ini sebenarnya selain kita mengikis loba, dosa dan moha, juga sebenarnya untuk melatih hidupnya sederhana. Ya kita jadi mudah, hidupnya itu menjadi bersahaja, sederhana, apa adanya. Ya misalnya tidak makan, ya tidak apa-apa, sudah biasa. Karena sudah sering atas sila. Ketika orang sering atas sila, dia mungkin tidak makan, makannya sedikit, ya nggak apa-apa, sudah biasa. Dikasih makanan banyak, makanan sedikit, ya sama saja, karena sudah sering atas sila. Nanti dikasih tempat duduk yang bagus, tempat tidur yang bagus, yang jelek, ya sama saja. Ya, jadi kita mudah untuk dilayani, ya mudah sekali untuk dilayani. Hidupnya menjadi sederhana. Nah, kalau orang demikian pergi kemana saja menjadi mudah, ya tidak banyak masalah. Karena dia hidupnya memang sudah dibiasakan menjadi hidup sederhana, ya apa adanya. Ini selain tujuannya itu sila itu ya mendapatkan kebajikan, kemudian juga bisa mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, mengurangi keakuan.
Tapi jalan yang lain adalah hidupnya menjadi bersahaja, jadi sederhana. Nah, kan di dalam Karana Metta Sutta itu juga ada kan, orang yang hidupnya sederhana, bersahaja itu ya orang yang dianjurkan sekali oleh Guru Agung kita, sama Sang Buddha Gautama. Nah, begitulah jadi kita dapat melihat bahkan sejak zaman dulu pun banyak orang mendapatkan kebajikan dari pelaksanaan atas sila atau 8 sila. Ya, kalau dijalankan pada hari Uposatha, kadang-kadang disebutnya Uposatha sila. Sebenarnya sama saja, ya, atas sila, Uposatha sila. Ya, kalau Anda menjalankannya bukan hari Uposatha, ya sebutnya atas sila. Tapi kalau dijalankan pada hari Uposatha, bisa juga disebutnya menjadi Uposatha sila. Tapi tetap sama 8 sila intinya. Nah, begitulah jadi ya pada hari-hari Uposatha ini ya Sang Buddha menganjurkan bagi para upasaka dan upasika untuk melaksanakan atas sila. Nah, ini juga ada di dalam sutta, yaitu Dhammika Sutta. Ini Sang Buddha menganjurkan pada hari-hari Uposatha, yaitu 4 hari dalam 1 bulan, umat Buddha dianjurkan untuk menjalankan atas sila. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya 4 hari saja, tapi juga bisa menjalankan atas sila pada hari-hari khusus, ya, hari-hari yang istimewa. Ini disebut namanya itu Pati Hariyapaka. Nah, di dalam kitab komentar dijelaskan apa itu hari-hari istimewa. Adalah 1 bulan Asalha. Jadi kalau ke dalam kalender Buddhis itu ada namanya bulan Asalha. Di 1 bulan itu bisa jalankan atas sila. Lalu pada saat masa wasa para biku, jadi 3 bulan pada saat musim hujan itu masa wasa, jalankan atas sila. Dan 1 bulan terakhir yang disebut bulan Katika, itu 1 bulan terakhir juga bisa menjalankan atas sila. Jadi kalau total itu ada 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 5 bulan. Nah, ini bisa juga menjalankan atas sila. Jadi tidak hanya terbatas pada hari-hari Uposatha saja, tapi umat Buddha juga bisa menjalankan atas sila pada hari-hari yang ya istimewa tadi, pada bulan Asalha, ya, dan pada masa wasa, dan pada bulan Katika, yang biasanya kalau di sini itu disebut dengan masa Katina. Itu ya masa-masa yang terbaik ya, kalau Anda ingin menjalankan atas sila. Ya, tentu ya selain menjalankan sila, juga sebenarnya Sang Buddha mendorong semuanya untuk memberikan penghormatan kepada orang tua. Ya, orang tua itu adalah dikatakan sebagai Dewa Brahma di rumah, dikatakan sebagai guru yang pertama, sehingga kita juga harus ingat dan menghormat kepada mereka. Juga melakukan pekerjaan yang benar, ya, melakukan banyak kebajikan. Anda bisa datang ke wihara ini dan mengikuti puja bakti, kemudian bisa berdana misalnya, lalu juga bisa mendengarkan dhamma, karena banyak sekali hari Minggu ini kan ada diskusi dhamma, ada dhamma kelas, Anda bisa meditasi juga, banyak kebajikan yang bisa dilakukan. Dan tentu ya mengembangkan batin, ya, melakukan perenungan dhamma, meditasi. Nah, menjalani Uposatha dengan semua aktivitas demikian itu seperti membersihkan sebuah cermin yang kotor. Jadi kalau kita punya cermin itu kotor, bisa tidak melihat ini apa wajahnya? Ya tidak bisa, kotor. Jadi kalau dibersihkan, wah bersih, jadi jernih sekali, terang.
jelas, Anda bisa melihat itu ya diri sendiri. Nah, begitulah dengan pelaksanaan uposatha. Itu seperti kita membersihkan semua kotoran batin yang ada, ya keserakahan, semua kebencian, keserakahan, ketamakan, kesombongan, ya keakuan, kebodohan batin, semua bisa dilenyapkan dengan pelaksanaan sila. Maka banyak sekali orang-orang itu ketika menjalankan silanya baik, mereka akan pada saat meninggalnya itu tenang dan terlahir kembali di alam surga, alam dewa. Ya seperti pembantunya Anantapindika juga sama, dia menjalankan kata sila setengah hari juga meninggal bisa terlahir di alam dewa. Kemudian juga ada cerita lain yaitu Raja Nimi. Ini juga rajin ya menjalankan uposatha sila setiap bulannya 4 kali, sehingga malah para dewa itu malah ya senang sekali dengan dia. Nah, malah datang mengunjungi dia. Bahkan Raja Saka sendiri itu ya datang sendiri dengan kereta kencananya, ya yang ditarik dengan ya, kuda-kuda keturunan murni, datang untuk menjemputnya ke alam surga. Itu Raja Saka sendiri datang, ya datang ke sana. Sehingga kita dapat melihat bahwa ya ini adalah manfaat pelaksanaan dari sila. Ya, silena sugating yanti. Nah, dengan menjalankan sila maka bisa terlahir kembali di alam-alam yang berbahagia, alam surga. Maka dari itu kembangkanlah ya, kebajikan pada hari uposatha ini dengan sebaik-baiknya. Oh, saya kan pagi-pagi belum bertekad nanti, ya tidak apa. Kalau bisa siang ini juga kalau Anda mau bertekad boleh, itu kan ada ceritanya. Meskipun hanya menjalankan uposatha setengah hari, itu pun manfaatnya juga banyak sekali, ya banyak. Tapi harus betul-betul ya diingat, oh hari ini saya menjalankan atas sila 1 hari penuh. Ya waktunya itu nanti sampai besok pagi hari selesai. Besoknya ada ya bisa mengambil 5 sila kembali, boleh. Jadi pada umumnya itu ya ini hanya berlaku 1 hari saja, 1 hari. Tetapi sebenarnya ya Anda juga bisa menjalankan atas sila kapan saja pun boleh. Tidak harus pada hari-hari uposatha. Jadi 1 bulan 4 kali kayaknya kurang, Bante, saya mau 10 kali. Boleh, kenapa tidak? Malah bisa lebih bagus. Mau setiap hari bagaimana, Bante? Boleh juga. Kalau kuat setiap hari atas sila begitu, boleh. Ya malah lebih bagus. Nah, inilah sebenarnya apa yang Sang Buddha sampaikan ketika ya kita bisa menjalankan sila. Ya sila itu sebagai fondasi awal untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Kalau silanya ini baik, kuat, kokoh, ya maka kita akan mudah sekali membentuk kondisi batin yang positif. Sehingga Anda juga akan menjadi mudah kalau meditasi, menjadi mudah untuk konsentrasi, ya mudah untuk mendapatkan ketenangan batin, dan tentunya kita ya berusaha untuk mendapatkan kebijaksanaan. Ya, ajaran Sang Buddha mencakup selain sila juga samadhi dan panya. Nah, inilah inti dari ajaran Sang Buddha, sila, samadhi dan panya. Semogalah hari uposatha ini ya bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi banyak makhluk, dan khususnya bagi mereka yang menjalani atas sila, menjalani uposatha sila, ya dapat terus meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi,
dan bisa melakukan kebajikan yang lain. Ya, karena selain sila juga Anda bisa menambah kebajikan yang lain, yaitu dengan mengembangkan batin, bermeditasi, dan juga mengembangkan kebijaksanaan. Ya, Anda bisa belajar Dhamma, karena hari ini sudah banyak mendengarkan Dhamma, ya pada saat yang sesuai, kalena Dhamma sawanang, itu juga adalah suatu berkah, keberuntungan. Ya, eta manggala mutamang. Apalagi hari Minggu ini banyak kegiatan ya di Wihara Dhammacakka. Ya, bukan hanya pagi saja, tetapi siang pun juga ada kegiatan, sore juga ada Dhamma kelas. Ya, bagi yang mau mengikuti silakan, ya bisa mengikuti berbagai macam kegiatan di Wihara. Bagi yang punya anak, punya keponakan, ya, saudara yang masih kecil, ya, bisa ikut sekolah minggu. Sekarang kita sudah ada Wisma Narada, ya, gedung yang megah sekali. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk sekolah minggu. Silakan yang punya anak-anak ya kecil, anak yang masih muda sampai SMA, di situ bisa ikut sekolah minggu. Dan malamnya ada juga puja bakti uposata. Nah, puja bakti uposata. Jadi pada hari ini banyak sekali kesempatan untuk berbuat baik. Nah, perbuatan baik inilah yang bisa membuat kondisi yang baik untuk kehidupan kita menjadi lebih berbahagia. Bukan hanya di masa sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Ya, semoga Anda semua mendapatkan kebahagiaan pada hari uposata ini. Semoga Ratana selalu memberkahi kita semua. Terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu.